Sejumlah rival menganggap timnas Indonesia bukanlah tim kandidat juara di Piala AFF 2020. Kini saatnya pasukan Sintayong memberikan pembuktian di Singapura. Timnas Indonesia akan memulai kiprah mereka di Piala AFF 2020 dengan menghadapi Kamboja di Stadion Bishan, Singapura pada Kamis 9 Desember 2020. Tidak cuma Sintayong yang ingin timnas Indonesia meraih hasil maksimal di Piala Dunia Asia Tenggara ini. Seluruh rakyat Indonesia pun tidak sabar melihat merah putih berkibar di tangga juara. Namun demikian, tim lain juga memiliki model prima untuk keluar sebagai tim terbaik, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Tak kalah optimis pada edisi kali ini. Lihat saja Vietnam yang membawa 14 pemain pada Piala AFF 2018, mengantarkan tim berjuluk The Golden Star itu juara. Pelatih Vietnam Park Hang-seo juga mencatut gelandang andalan Do Hung Do yang baru sembuh dari cedera panjang. Malaysia pun sangat percaya diri dengan berbekal 4 pemain naturalisasi. Jangan lupakan pula Thailand yang berstatus tim peraih trofi Piala AFF terbanyak hingga saat ini. Timnas Indonesia di sisi lain beberapa kali mendapatkan komentar negatif dari peserta lain. Bahkan ada pemain yang menyebut level Evan Dimas dan kawan-kawan satu level dengan Kamboja. Juara bertahan Vietnam tentu saja lawan terkuat yang harus kita hadapi di Piala AFF. Mereka benar-benar memiliki pemain dengan kekuatan yang luar biasa. Malaysia akan menjadi yang berikutnya, kata gelandang Laos Mitsada Saitaifa, dikutip dari The Daw 247. Indonesia dan Kamboja berada di level yang sedikit lebih rendah, tetapi tidak bisa diremehkan. Kami mendapatkan grup yang sangat sulit, namun seluruh tim akan berjuang keras untuk negara sampai menit terakhir, tegas pemain 34 tahun tersebut. Timnas Indonesia cuma kuda hitam. Gelandang Laos Pautusei Kochelen tidak memasukkan timnas Indonesia sebagai favorit juara di Piala AFF 2020. Menurut Pautusei, skuad merah putih adalah tim kuda hitam yang berpeluang memberikan kejutan. Meski tak memasukkan sebagai favorit juara, timnas Indonesia dianggap Pautusei punya potensi menuju semifinal. Penilaian itu dilakukan setelah melihat persiapan tim asuhan Sintayong itu selama pemusatan latihan di Turki. Semua tim di grup B sangat kuat, terutama juara bertahan Vietnam yang punya pemain berkualitas. Mereka juga sudah saling memahami, kata Pautusei Kochelen. Adapun timnas Indonesia adalah tim kuda hitam karena telah menunjukkan potensi pada laga uji coba melawan Myanmar dan klub Turki. Sementara itu, di grup A Thailand merupakan yang terbaik karena punya banyak pemain yang bermain untuk klub papan atas J-League, tegas Pautusei Kochelen. Malaysia lebih fokus ke Vietnam. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Amin, menegaskan timnya fokus untuk mengalahkan Vietnam pada Piala AFF 2020. Dengan demikian, Malaysia diprediksi tak akan fokus pada timnas Indonesia. Saya ingin tekanan di sini. Kali ini kami harus mengalahkan Vietnam untuk membuktikan Malaysia sama kuat dan hebatnya, kata Datuk Hamidin seperti dikutip dari Bernama. Datuk Hamidin berharap para pemain Malaysia tampil habis-habisan di Piala AFF 2020. Semua dilakukan untuk bisa meraih gelar kedua Piala AFF setelah 2010. Ketika Anda berada di tim dan menggunakan jersey Harimau Malaya, saya ingin semua pemain memberikan yang terbaik dan tetap fokus sepanjang kejuaraan, tegas Datuk Hamidin. Kepercayaan diri tinggi diusung Datuk Hamidin pada timnas Malaysia di Piala AFF 2020. Meskipun membawa 24 pemain, namun Malaysia disebut bisa bersaing gelar. Penilaian itu mengacu pada materi pemain yang dibawa. Datuk Hamidin menyebut skuad asuhan Tan Ching Hu dihuni pemain-pemain berkualitas. Untuk timnas Indonesia, jangan gentar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 30 pemain ke Piala AFF tahun ini, termasuk Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri. Skuad Garuda tergabung di grup B Piala AFF bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Asisten pelatih Nova Arianto meminta masyarakat tanah air untuk selalu memberikan dukungan dan doa terhadap perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Mohon doa dan dukungan dari seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Semoga kami semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan semua pemain bisa tampil semaksimal mungkin di Piala AFF. Jelas Nova, saatnya fokus, mulai dari staf, ofisial, dan pemain harus mengorbankan dirinya untuk timnas Indonesia. Selain itu, pemain juga harus mengubah mentalnya untuk jangan pernah takut melawan siapapun, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mewaspadai Vietnam dan Malaysia di grup B. Namun pria asal Korea Selatan itu enggan meremehkan Kamboja dan Laos. Walaupun timnas Indonesia dianggap bukan unggulan di Piala AFF tahun ini, mungkin inilah waktunya, saatnya tim Garuda memberikan pembuktiannya di Singapura. Bravo timnas Indonesia.